Lu mau lagi? Apa? BSD 10 menit. Udah. Negara sekarang yang lagi kayak gini, masyarakat nggak dirampok ada bagus. Betul, setuju. Akan lebih happy buat mereka kalau memang acaranya itu ya udah banyaknya di Tangsel aja. Selamat datang di program perdana Tangsel Talk. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu, musisi. Kalau pencinta musik rock dan punk, pasti kenal sama beliau ya. Enaknya manggilnya apa nih? Bro Dandi? Bro, boleh. Bro, Sih, ya. boleh Bapak. Nama lu kok ada share-nya? Share itu kan apa ya? Identik dengan Inggris ya? Asli orang mana sih? Bandung. Oh, Bandung ya? Bandung. Terus tahun berapa lo bikin musik waktu itu? 2002. Niatnya memang nggak bikin band atau nggak pengen jadi musisi. Cuma waktu itu gue butuh sarana untuk bersenang-senang. Kebetulan aja bentuknya band. Karena teman-teman gue banyak yang ngeband. Ya udah bentuknya band aja gitu. Akhirnya dinobatkan sebagai apa? Pelaku musik. Pelaku ya? musik lah. Pelaku di industri musik. Genre lo apa ya? Kenapa? Genrenya benar. Tadi gue sempat menyebutkan di awal tuh genre lo rock dan apa punk. ya? Ya, rock dan punk. Betul. Mungkin ada juga yang bilang noise karena berisik. Cuman ya basicnya rock aja sih. Basicnya. Tapi sorry, tadi ada kutipan ya. Lo main di folk. Nah, Nah itu gimana itu, tuh? Lo lari jauh loh tuh. tahap yang berbeda. Jadi Apa hiburan lo baru lagi? Karena kan iya, banyak. iya betul. Ah. Kurang lebih kalau project solo ini sebenarnya apa kayak gue bikin karya baru aja. Kalau Teenage Destar liriknya bahasa Inggris, musiknya keras, kenceng. Kalau Sedlin itu bahasa Indonesia, Oke. musiknya akustik atau folk yang lebih apa nggak berisik lah. Muatan lagu lo apa sih? Karena nih lo kan tampilan seniman nih kan. Tapi kalau jadi seniman kan biasanya pemikiran lo dinamis kan. Kalau yang mana yang project solo? Nggak mungkin juga kan lo nyanyi untuk plat hijau, merah, coklat gitu kan. Pasti kan lo punya plat hitam aja kan. Kalau sebenarnya Gue sambil ngerokok ya. iya, project solo gue yang si Sedlin itu kalau gue nganggapnya itu bagian dari karya gue yang baru aja. Gue tuh bikin band itu bukan album duluan. Gue tuh butuh yang gue bikin dulu adalah logo dan slogan. Karena itu jadi identitas. Apa sih slogan lo? Skill is dead. Apa? Skill is dead. Jadi skill is dead tuh apa ya? Wah ini panjang banget kalau di Enggak. Gue skillnya itu maksudnya kemampuan kan? Iya, Bukan? skill kemampuan. Jadi Kemampuan, gue ya. tuh ngeband. Hah? Teenage Destar tuh nggak ada skillnya semua. Maksud lo? Nggak punya skill, bukan musisi. Memang kita nggak punya skill. Semua dari semua personal band tuh yang paling skillnya bener cuma drummer gua. Sisanya tuh nggak ada. Dia memang drummer beneran. Oh, belum. Bahkan nggak bisa not. Tapi lo jadi musik beneran juga kan? Maksudnya? Iya, Bener, iya. ya, tadi. Tercipta jadi satu band, punya karya, punya apa segala macem yang ya udah. Keren juga tuh. Lo bikin skill is dead. Skill is dead. Oh, skill tuh nggak terlalu penting buat. Nggak terlalu penting karena Karena gini. itu terjadi loh, Bos. Iya, Itu terjadi. iya. Terjadinya Betul, di mana? Dan kita tuh nggak punya skill, beneran lah. Ya kan? Ya nggak punya skill, tapi dia jadi presiden. Kalau gue soalnya mikirnya waktu itu Nah, kenapa skill is dead? Karena meskipun kita nggak punya skill, ya. bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pasti punya passion kan. Nggak punya passion. Jadi ya udah, lu jangan takut. Lu kalau nggak punya skill, lu jangan takut. Tidak punya skill bukan berarti lu tidak punya apa-apa. Itu Setiap orang punya kemampuan. punya yang kemampuan berbeda. ya sesuai kemampuan lu aja gitu. Jadi jangan menghalangi minat Kreativitas lu lu ya? berkarya, kreativitas lu berkarya. Karena lo nggak punya skill. Kalau lu nggak punya skill gitu. Gue setuju lah sama itu lah ya. Oke, berangkat dari Bandung. Lo kan sekarang hijrah nih. Ya. Barat juga sih sebenarnya Pulau Jawanya. Dan lo hijrah ke Provinsi Banten. Sekarang lo tinggal di Tangsel Bintaro. Tangsel, Bintaro. Gue dengar lo sekarang baru dinobatkan menjadi apa sebutannya sebenarnya? Pengasuh. Sebut saja presiden. El Presidente tadi gue. El Presidente. Di salah satu komunitas muda, Tangsel Creative Foundation ya? Apa tuh? Tangsel Creative Foundation. Nah, Tangsel Creative Foundation. Gimana nih lo? Lo kan cukup idealis nih kalau gue lihat nih. Apa ya? Kalau gue sebagai warga Tangsel
Pastinya sih lu warga negara Indonesia sih. Warga Indonesia, warga Tangsel yang apa selama ini banyak berinteraksi dengan komunitas-komunitas kreatif. Bahkan sebelum gue tinggal di Tangsel itu juga ngelihat bahwa ya kita harus terus punya ruang untuk berkarya, minimal untuk pribadi. Tapi ketika interaksi lu udah banyak dan udah banyak berhubungan dengan orang, udah punya karya lu tiba-tiba bisa dinikmati banyak orang dan lu bisa istilahnya apa ya, kalau orang bilang menginspirasi. Artinya ya suatu saat lu harus mulai juga apa namanya mikir ngambil peran lah. Dan lu menjadi El Presidente itu menjadi beban nggak? Enggak sih, Enggak soalnya sih. Karena kan lu orangnya enjoy aja nih kan. iya enjoy aja dan memang apa ya daripada jadi presiden sebuah negara yang gua pasti nggak mampu gitu kan. Yang pasti gua nggak coblos sih kalau Iya kan. itu aja itu. Mendingan jadi istilahnya presiden untuk teman-teman muda, komunitas anak-anak muda yang mudah-mudahan apa ya bisa bareng-bareng sih. Gue sih berharapnya soalnya nggak ada resep atau pakem-pakem tertentu selain ya harus sering bertemu dan tetap bikin sesuatu. Jadi ya tinggal nanti ketemu aja sesuai minat dan bakat. Lalu ya udah mau ngapain, karena ngapain itu maksudnya mau bikin sesuatu. Karena memang apa ya beda-beda sih orang berkomunitas, orang berkumpul berserikat tuh beda-beda tujuannya. Cuman pada dasarnya kalau yang namanya komunitas kreatif lah istilahnya itu pasti selalu melakukan hal yang pure passion. Yang penting lu jangan berhenti berkarya aja, bikin sesuatu. Dan gue pengen lebih mengajak lagi untuk semua pihak berkolaborasi, bersinergi untuk menciptakan pengkaryaan yang baru lah. Karena itu sebenarnya yang jadi bahan bakar semua komunitas untuk tetap hidup dan berkarya. Mereka punya krisis identitas nggak sih? Anak-anak mudanya? Kalau gua mau bicara sejauh mana si Tangsel, pemuda Tangsel itu punya krisis identitas karena Tangsel itu kan kotanya baru berapa belas? 2010 ya. Maksudnya untuk sebuah hitungan kota yang baru, tapi kalau menurut gua Tangsel udah cukup banyak komunitas yang aktif, komunitas berbasis tradisi atau komunitas tradisi yang kontemporer atau karena itu tadi kalau gua pribadi sih ngelihatnya demografi Tangsel tuh kebagi dua nih. Satu grassroots. Grassroots tuh warganya memang udah dari dulu tinggal di Tangsel. Kedua tuh urban lah. Anak komplek. Anak komplek ya? Gue bilangnya anak komplek. Karena kan ada banyak developer tuh di Tangsel. yang mana pasti kan datang urbanisasi dari kota lain atau dari wilayah lain, dari Jakarta terutama. Beda dimensi tuh. Beda dimensi, dan itu tapi itu justru jadi menarik karena koalisi beda dimensi sebenarnya. Koalisi beda dimensi, mereka harus berkoalisi kan? Iya. Tapi mereka mungkin dimensinya beda ya. Nah, menurut gua demografi, bener gak sih soalnya demografi Tangsel itu bagi dua. Kalau salah nanti yang ngomongin ya komen aja. Komen. Dibagi dua tuh, anak komplek sama si grassroots. Ya. Menariknya adalah ini dua karakter yang berbeda, tapi atas nama sebuah pengkaryaan kreatif. Nah ini jadi menarik karena latar belakang tersebut bisa pengkayaan karya itu berbeda, tergantung backgroundnya. Jadi perbedaan ini harusnya justru makin memperkuat dinamika itu, makin memperkuat dinamika ya mungkin dan punya ciri khasnya sendiri. sendiri. Karena kalau dilihat kenyataannya ngomongin warga Tangsel tuh banyak banget ya yang muda-muda, banyak musisi, arsitek, graphic designer yang tinggal di Tangsel. Itu banyak banget lah dari generasi yang sekarang maestro sampai yang baru mulai dulu semua ada di Tangsel. Dan itu tuh menurut gue keistimewaan warga Tangsel. Jangan ngomongin identitas, kan identitas itu nggak harus selalu berhenti. Jadi selama dia bergerak dinamis justru itu lebih bagus. Ya. Jadi lu berharap bahwa teman-temannya bisa bergerak dinamis. Iya, terus selama di Tangsel ya. Dan buat lo Tangsel ini kan kalau buat dari sudut pandang gue ya, Tangsel ini kayaknya banyak musisi juga manggung di sini. Ada beberapa aktivitas yang menjadi musik yang berskala nasional bisa di sini kan. Dan lu akan ya ketika lu sekarang konsentrasi di
TCF ini sebagai El Presidente ya, lu akan mengembangkan tuh, gue bikin musik aja nanti mungkin buat mewadahi teman-teman. Ada beberapa obrolan kegelisahan bukan kegelisahan, ide-ide di teman-teman komunitas kreatif terutama musik yang sebenarnya mereka lagi mikir ya, kalau bisa mereka misalnya manggung atau bikin acara di Tangsel ya kenapa harus ke Jakarta. Oke. Karena pada dasarnya itu tadi, sekarang tuh hampir semua musisi banyak kan tinggal di musisi aktif ya, musisi aktif produktif masih banyak di Tangsel, jadi akan lebih happy buat mereka kalau memang acaranya itu ya udah banyaknya di Tangsel aja. Jadi itu yang sebenarnya satu kegelisahan yang bakal mengarah kepada apa ya, keinginan atau niat untuk memperkaya kotanya dengan ya udah gue nggak usah berkarya di kota lain, misalnya di Tangsel aja. Memperkaya itu artinya memperkaya dalam bentuk karya atau ya udah membangun ini baru, membangun kreatif baru, kreatif baru, menginspirasi, dan ya pokoknya intinya karya-karya mereka tuh di Tangsel aja gitu. Lo tidak memaksakan mereka ya untuk ikut ideologi lu misalkan dalam bermusik atau menjadi musisi itu enggak ya? Enggak. Lu ngelepas ya mereka dinamis aja gitu maksudnya? Iya. Gue mau tanya deh, TCF itu sebenarnya yang tadi Tangsel Kreatif itu sebenarnya mitra atau memang ada di bawah binaan? Karena ini kan kita berada di satu tempat yang nggak jauh dari wali kotanya ya, gedung wali kotanya ya. Apakah TCF yang sekarang El Presidente-nya itu adalah lu, ini ada di bawah binaan pemerintah atau hanya bermitra? Si Tangsel Creative Foundation tuh sepanjang pengetahuan gue tuh ya kumpulan nongkrong komunitas-komunitas aja. Oke. Apa ya, kalau ngomong bermitra sih secara resmi enggak. Karena kan pada dasarnya komunitas bebas ya. Komunitas bebas aja. Gitu ya? Cuman memang kebetulan banyak komunitas ya, terutama kalau ngomongin TCF tuh TCF mengambil peran sebagai warga kota yang anak mudanya nih ya. Yang anak mudanya untuk apa nih yang bisa kita bikin sesuai ekspertisnya TCF dan tim gitu. Oke. Kontribusi sebagai warga kota kepada kotanya gitu. Jadi kalau secara resmi bermitra sih enggak. Cuman kalau memang banyak berkawan aja betul. Berkawan dan memang ya udah hidup bersama lah. Ya, karena repot juga loh kalau masuk dalam sistem itu. Itu udah lagunya politik semua gitu. Kalau TCF enggak, sama sekali enggak. Selain di sini di mana aja Dan lo punya komunitas selain yang TCF ya? Oh, ada di Jakarta namanya Canvas Confluence Collective. Apa tuh? Musik apa? Lebih ke apa ya? Kita tuh organisasi yang kalau gue istilahnya gue mensupport si teman-teman yang jarang dapat kesempatan untuk pameran karena kalau ngomongin visual, karena si CCC ini apa? C-nya 3 kali. Triple C? Iya, Triple C. Lu kalau Triple C sama kayak polisi bikin loh. Apa tuh? Curas, cegah. Gue gak ngerti. Ada ya? Apa tuh? Gue gak tahu namanya tuh. Boleh juga ada tuh kolaborasi. Isinya penjahat semua yang dikejar-kejar loh, Bos. Jadi tadi gimana 3C itu jadi gimana? Kita support teman-teman, menyediakan panggung untuk teman-teman yang jarang diajak pameran lah. Khususnya visual art dan yang masih ada irisannya sama musik, karena gue juga kayak itu, gue bikin visual art dan gue juga ngeband. Dan makhluk kayak gue tuh ternyata banyak di Jakarta. Dan CCC ini nanti akan diadaptasi nggak ke sini? Maksudnya program kerjanya kan udah ada berarti sana kan? Iya. Ini akan adaptasi ke sini nggak? Tergantung nanti sesuai kebutuhan. Tergantung mood lo apa gimana? Lu kayaknya mood-moodan juga. Tergantung mood gue. Gak mau, gue mau. Gue sih harapannya semuanya berkolaborasi secara organik aja, karena memang ya lebih asik, nggak ada paksaan lah. Karena dan lebih natural aja. Lo sefrekuensi, ayo bikin apa bareng, ayo bikin apa. Cuman mungkin karena TCF-nya di Tangsel, ya pengennya semuanya dieksekusinya di Tangsel gitu, panggungnya. Oke bro, sebelum kita tutup nih bro, lu setuju nggak seharusnya generasi muda sekarang itu lebih terbantu
ketika menyusun sebuah kreativitas? Karena eranya sekarang digital. Ya, memang harusnya dengan mudah. teknologi yang sedemikian maju tuh Lebih orang mudah. bisa berproses kreatifnya lebih gampang. Nah, itu sebenarnya juga sangat mempengaruhi si dunia kreatif. Pelaku kreatif. Pelaku kreatif karena referensi itu masak, referensi musik, referensi visual, apa segala macam orang bisa buka YouTube lihat tutorial apa bla bla bla. Jadi harusnya generasi sekarang itu memang harus lebih produktif. Bayangan gue ya, untuk membuat karya, memanfaatkan teknologi, mau sebagai proses, mau sebagai manufaktur, mau sebagai finishing apa segala macam itu teknologi itu sangat ngebantu. Jadi secara kuantiti produktivitas seniman atau musisi atau fotografer atau apapun yang ada di wilayah kreatif khususnya seni harusnya banyak tumbuh tuh seniman-seniman baru, karya-karya baru dengan segala macam kedalaman konsep, narasi, maksud dan tujuan segala macam itu harusnya di era teknologi yang sedemikian canggih sekarang itu harus lebih tumbuhnya percepatannya lebih cepat dibanding ke belakang. Bolehlah dia manfaatin teknologi tapi jangan terjebak kali ya. Itu tadi sebenarnya teknologi itu harus sebagai alat bantu aja dan harusnya kalau gue sih selalu ngomong ya itu tadi lu harus lebih produktif dan terus berkarya. Jangan takut mulai untuk berkarya justru ya dengan teknologi semakin canggih. Thank you banget Sir Dendi buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Punya harapan ke depan buat anak-anak Tangsel di bawah TCF? Jangan takut. Kurang-kurangi mabok. Kurang-kurangi mabok, jauhin narkoba, apapun lah selalu deh itu. Kalau untuk mereka yang komunitas apapun yang pengen mulai berkarya atau membuat suatu karya apapun itu, jangan takut dibilang jelek. Yang penting mulai aja. Karena kalau menurut gua nggak ada karya yang jelek. Karya yang jelek adalah karya yang tidak dirilis. Gimana? Karya yang jelek adalah karya yang tidak dirilis. Karya yang tidak dirilis. Disimpan dalam otak aja maksudnya? Iya, di hard disk gitu atau di otak tapi tidak dirilis. Gak ada penetrasinya gitu, Bos. Iya, nggak ada visualnya. Jadi jangan takut untuk dibilang jelek ketika lu mau mulai berkarya karena nggak ada karya yang jelek. Kalau menurut gua karya yang jelek adalah karya yang tidak dirilis. Tidak dirilis ya? Iya. Dan hanya di dalam hard disk. Ada hard disk dalam di otak. Nggak ada penetrasinya. Nggak ada penetrasi. Oke, kayaknya segini dulu ya obrolan kita sama Sir Dendi karena waktunya nih. Gue juga beruntung sebenarnya ketemu dia nih kan. Tiba-tiba on the spot. Oke, thank you, Bro Dendi. Sukses terus buat Terima kasih. semua kegiatannya dan lancar sebagai ketua Tangsel Creative Foundation. Good luck.